Yap, kembali lagi bersama Podben, Podcast BNN. Kali ini kita kedatangan klien penyalahgunaan narkotika dan klien kali ini yakni anak-anak yang masih di bawah umur. Bagaimana kisah kelanjutannya? Kok bisa sih klien ini bisa pakai dengan umur yang rentan, masih muda? Mari kita tanya-tanya. Ya, perkenalan Mas dengan Mas siapa? Kenalkan, nama saya dari Surabaya, umur 17. Karena saya itu pakai narkoba penasaran aja, Pak. Penasaran. Ya. Itu awal mulanya gimana? Maksudnya ada yang Ya ada yang pakai temanku. Tapi ada yang nawarin tapi saya tolak. Nah, terus sekian lama saya penasaran itu menahan, jadi saya cobain. awal mulanya penasaran ya. Dan apakah nggak ada cara lain untuk menolak bahwa narkoba itu berbahaya? Aku nggak ikut-ikutan deh. Gitu apa nggak ada di benak Masnya kayak gitu? Khilaf, Pak. Khilaf ya. Masnya dari pemakaian itu baru pertama atau sudah? Baru pertama. Baru pertama. Itu awal pemakaian tahun kapan atau dari kapan? Maksudnya bulan ini kah atau minggu kemarin? Masih minggu ini. Iya. Baru pertama langsung kena. Iya. Ya, begitulah saudara-saudara. Ketika kita melakukan kejahatan pasti ada saja hal yang keburukan itu pasti akan terungkap. Terus untuk saat ini Masnya masih sekolah atau udah bekerja? Udah putus, Pak. Ikut teman kerja. Udah putus. Ya. Tapi sebelumnya terakhir pendidikan apa, Mas? Sempat masuk SMK kelas 1 tapi mau naik kelas 2 udah nggak sekolah lagi. Kalau boleh tahu itu penyebabnya apa? Apa karena narkoba kok? Bukan, Pak. Ingin nggak menyusahin orang tua gitu, pengen kerja aja. Pengen kerja aja, tapi akhirnya Masnya terjerumus di narkoba dan akhirnya ya sorry to say ya menyusahkan juga ya. Iya. Dan untuk kedepannya apakah Masnya masih ingin coba-coba atau udah berhenti dari sini? Pengen berhenti total. Karena kasihan orang tua sama nenek, Pak. Ternyata lebih kasihan ya ketika kita melakukan tindak kejahatan itu. Iya. Kalau boleh tahu Masnya ini narkotikanya berasal dari mana? Terus dibeli dengan harga berapa? Kalau belinya itu di dan saat itu saya membeli dan posisi lagi saat digerebek. Nah, beli di harga 100.000. Di harga 100.000. Posisi saat itu ketika digerebek itu bersama dengan siapa? Bersama teman. Bersama teman. Iya. Bersama teman itu ketangkap di sini juga atau namanya lolos? Ditangkap juga. Ditangkap juga. Iya. Terus ini ketika Masnya ditangkap, gimana perasaan Masnya? Tercampur aduk, Pak, sedih. Iya, mikirin orang rumah ya. Terus orang tua tanggapannya bagaimana dengan Nangis kondisi Masnya? tadi. Nangis. Wah. Kalau seperti ini, dengan kondisi seperti ini, apakah Masnya akan mencoba hal ini lagi terus? Gak pengen, Pak, udah pengen tobat. Ya kalau boleh tahu itu tadi dapat barangnya gimana? Maksudnya ketika Masnya membeli langsung bertemu dengan bandarnya atau gimana? Ya bertemu dengan bandarnya tapi belum sempat membeli langsung ditangkap. Oh, ketika Masnya mau bertransaksi, Iya. digerebek sama petugasnya. Iya. Oh gitu. Untuk yang menjual itu apa juga ketangkap? Udah kena, Pak. Kena juga. Iya. Ini pemakaian yang keberapa, Mas? Niatnya kedua. Niatnya kedua. Tapi nggak jadi karena berhubung ditangkap nggak jadi, Pak. Untuk sensasi yang dirasakan bagaimana di pemakaian yang pertama kali? Kayak ada ngefly, nggak ngantuk lah, bikin semangat gitu. Katanya sih yang pemakai itu, Pak. Kalau Masnya sendiri gimana ngerasainnya? Ya nggak ngantuk. Nggak ngantuk emang? Iya. Tapi efeknya setelah dosisnya atau barang yang dipakai itu udah habis gimana? Kayak ada agak mual, masuk angin gitu lah, Pak. Selebihnya kayak gitu. Dan apakah Masnya sudah
dalam tahap ketergantungan, maksudnya ketika efeknya sudah habis ini, apakah aku ingin memakai lagi, apakah seperti itu? Nggak ada Pak, lebih milih tidur. Oh gitu. Iya. Dan ini kan mau rencana kedua kan makainya. Apa yang membuat masnya itu terpancing oleh pemakaian kedua ini dan akhirnya ketangkep? Terinspirasi dari iming-imingan temen. Terinspirasi dari iming-imingan temen. Iya. Sebenarnya dalam hati nggak pengen ya? Enggak. Begitu. Cuman karena diajak aja Pak ini. Dan mungkin ada tipsnya buat masnya kepada teman-teman supaya tidak terjerumus lagi dalam narkoba, atau mungkin ada kegiatan lain lah selain mencoba hal-hal yang buruk ini. Jangan gunakan narkoba, stop sebelum sama posisi seperti saya. Stop sampai sini. Begitu. Tipsnya gimana biar kita tidak terjerumus narkoba? Mungkin ada tips lain kayak kegiatan positif gitu Mas. Ya lebih baik sih kalau sekolah fokus. Kalau bekerja ya jangan sampailah pakai narkoba Pak. Gitu. Dan yang terakhir untuk Masnya sendiri, untuk kedepannya supaya tidak terjerumus lagi, ada hal atau kegiatan apa yang ingin direncanakan supaya tidak Kemungkinan terjerumus? sih ya bekerja tapi menjauhi lingkungan yang kayak pemakai itu Pak. Begitu ya. Ya, begitulah saudara-saudara, karena narkoba bisa membuatmu celaka. Bukan karena hanya efek sampingnya saja yang bisa membuat kita terjerumus, tapi iming-imingan dari teman yang salah dalam pergaulan juga membuatmu terjerumus dalam narkoba. Jadi, untuk selanjutnya kita harus tetap hati-hati. Begitu ya Mas ya? Jauhi lingkungan pertemanan yang memakai itu Pak. Jauhi lingkungan pertemanan yang pemakai. Untuk penutupan mungkin ada kata-kata atau pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh Masnya kepada teman-teman supaya tidak terjerumus dalam narkoba, atau ada kegiatan tips dan trik supaya tidak terjerumus dalam narkoba. Buat teman-teman yang berada di luar yang masih pakai, jangan pakai, soalnya itu membahayakan diri sendiri, nggak malah bikin tenang, tambah bikin kacau. Oke, baik, cukup sekian episode podcast BNN kali ini. Selamat bertemu lagi di Podband berikutnya. Sampai jumpa.